Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Aziz Hasmi Hadja dari kelas D3 MP4503 dengan nomor NIM 67042100089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga memaparkan materi tentang teknik dasar dalam menghadapi wawancara kerja. Nah, sebelumnya kita akan mengenali definisi wawancara kerja terlebih dahulu. Nah, apa sih wawancara kerja itu? Wawancara kerja itu yakni proses interaksi antara pewawancara dan calon kandidat yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan, pengalaman, kepribadian, dan kesesuaian calon kandidat sesuai dengan posisi yang ingin dilamar. Lalu, di sini ada tipe wawancara kerja. Tipe wawancara kerja di sini sebenarnya banyak, tapi saya akan menjabarkan 2 saja. Yang pertama yakni wawancara tradisional. Wawancara tradisional ini dilakukan oleh kebanyakan perusahaan yang membutuhkan karyawan. Wawancara ini dilaksanakan one on one, satu orang satu orang bertanya kepada calon karyawan, yang di mana HRD mengajukan pertanyaan yang sudah disusun untuk mengetahui kompetensi calon calon karyawan. Lalu yang kedua, wawancara kelompok. Wawancara kelompok di sini melibatkan beberapa kandidat yang diwawancarai secara bersamaan. Mereka diminta untuk berpartisipasi dalam diskusi atau tugas bersama. Tujuan dari wawancara kelompok ini adalah untuk menilai keterampilan komunikasi, kemampuan kerja dalam tim, kepemimpinan, dan juga interaksi sosial kandidat. Dikarenakan se dikarenakan sebuah perusahaan membutuhkan eee, teamwork dan juga kepemimpinan yang baik, maka wawancara kelompok ini harus diadakan. Lalu ada beberapa tahapan dalam wawancara. Yang pertama, screening. Nah, screening di sini merupakan proses yang dilakukan sebelum interview untuk mengecek apakah pelamar sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan dalam lowongan. Screening dalam artian ini adalah proses, pengecekan kembali dokumen yang sudah dikirimkan oleh pelamar kepada perusahaan. Lalu yang kedua, interview. Setelah proses screening berakhir, biasanya kandidat yang lolos akan diundang untuk mengikuti proses wawancara atau interview ini. Lalu yang ketiga, ada tes kompetensi. Tes kompetensi adalah tahap di mana perusahaan atau organisasi melakukan tes terhadap kemampuan kandidat dalam bidang yang berkaitan dengan posisi yang tersedia. Tes kompetensi ini bisa berupa tes tertulis, tes praktis, atau tes lainnya. Lalu yang keempat adalah tahap seleksi akhir. Nah, pada tahap tahapan ini adalah tahap terakhir dalam proses rekrutmen, yang di mana perusahaan atau organisasi akan memilih kandidat yang cocok atau yang sesuai untuk untuk bekerja di perusahaan atau organisasinya sendiri. Lalu ada beberapa teknik dalam melakukan wawancara kerja. Yang pertama ya persiapan. Tentu persiapan ini sangat sangat penting. Jadi persiapan ini kita harus mempersiapkan diri sebelum wawancara. Kita harus mempelajari, perusahaan dan posisi yang dilamar, kenali visi misi dan juga nilai-nilai perusahaan, serta latar belakang industri tempat perusahaan. Perhatikan juga pertanyaan umum yang mungkin ditanyakan selama wawancara. Anda bisa melihat pertanyaan umum ini di internet. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini sangatlah penting bagi proses wawancara kerja. Kita harus memperhatikan bahasa tubuh seperti tegap, senyuman, kontak mata, dan sikap terbuka. Lalu kita juga harus mendengarkan pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab dan memberikan jawaban yang relevan dan juga terstruktur. Lalu yang ketiga, jujur. Jawab pertanyaan dengan jujur dan transparan. Jika tidak tahu atau tidak memiliki pengalaman dalam sebuah hal, katakan dengan jujur dan tunjukkan kemauan untuk belajar dan juga untuk berkembang. Yang empat adalah tetap tenang. Kita harus menjaga ketenangan dan kepercayaan diri kita selama wawancara. Jika merasa gugup, kita bisa menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan tenang. Dan di sini ada beberapa fun fact dalam wawancara kerja. Yang pertama yakni rata-rata durasi wawancara kerja itu 30 sampai 40 menit. Yang kedua, cara kita menjabat tangan juga mempengaruhi penilaian pewawancara terhadap diri pribadi kita. Yang ketiga, eee
Biasanya pewawancara mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Pertanyaan yang tidak terduga ini, bisa saja tidak relevan dengan job desk yang kita inginkan. Lalu yang keempat adalah beberapa pewawancara membuat keputusan setelah 10 detik dengan melihat gerak-gerik kita saat wawancara. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan di hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.